Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang di Ilo Ekstrim, tempat di mana kisah-kisah horor misteri terbaik dibawakan di sini. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua. Kisah warung kopi Bang Doni. Wow, kisah yang dikirim oleh Mas Dani SBR yang makin seru aja dari hari ke hari. Dan untuk kisah Bang Doni kali ini akan kembali mempertemukan Doni dengan Dimas, saudara kembarnya. Wow, kira-kira apa nih? Ada apa lagi yang terjadi pada Dimas setelah ia kemarin sudah dicabut tuh, sudah dimusnahkan sosok iblis yang bersemayam di tubuhnya oleh gembul sehingga dia sudah menjadi normal lagi, nggak kesakitan lagi ketika terkena air hujan. Wah, kira-kira apa yang terjadi di sini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman bisa klik dulu tombol like-nya agar kami terus bersemangat untuk mengupload konten-konten selanjutnya. Yang mana untuk Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak lagi berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Kiriman santet dari Banyuwangi. Warung kopi Bang Doni. Di sebuah villa mewah di kawasan Canggu, hujan deras tengah mengguyur malam itu. Di tepi kolam renang villa tersebut, terlihat seorang pria duduk diam, membiarkan tubuhnya basah kuyup diterpa hujan. Tapi anehnya, pria itu sama sekali tidak terlihat kedinginan, justru sebaliknya, ia tersenyum tipis, seolah baru saja melepaskan beban berat yang selama ini menghimpit hidupnya. Pria itu adalah Dimas. Malam itu, ia sengaja berdiri di bawah hujan untuk membuktikan sesuatu. Dia ingin memastikan bahwa iblis yang selama ini bersemayam di tubuhnya benar-benar telah musnah. Makhluk itulah yang bertahun-tahun membuat dirinya tidak bisa terkena air hujan tanpa merasakan siksaan luar biasa. Dan kini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dimas bisa merasakan air hujan menyentuh tubuhnya tanpa rasa sakit sedikit pun. Rupanya, sepulang dari Bekasi, Dimas tidak langsung kembali ke Surabaya. Dia justru singgah terlebih dulu ke Bali untuk beristirahat di villa pribadinya. Selain itu, ia juga berniat mengecek salah satu restoran miliknya yang berada tak jauh dari kawasan wisata tersebut. Namun malam itu, Dimas ternyata tidak sendirian. Dari balik pintu kaca villa, terlihat seorang wanita cantik berjalan pelan menghampiri sambil membawa segelas minuman hangat. Wanita itu berparas bule Asia dengan rambut panjang kecoklatan dan tubuh tinggi semampai, mengenakan sweater putih longgar yang membuat penampilannya terlihat santai namun tetap elegan. "Dimas, kamu gak kedinginan?" tanyanya sambil berdiri di dekat pintu. Mendengar suara itu, Dimas menoleh lalu tersenyum. "Enggak, justru aku lagi menikmati hidup," jawabnya santai. Wanita itu terkekeh pelan sebelum akhirnya berjalan mendekat ke arah Dimas di tengah guyuran hujan, dan adegan yang lebih intim pun terjadi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dimas benar-benar merasa hidupnya terasa normal. Seminggu kemudian, di sebuah rumah mewah di kawasan elit Surabaya, suasana sore itu terasa sangat tenang. Rumah besar bergaya klasik itu merupakan kediaman keluarga Herman Margono, tempat di mana Dimas dibesarkan sejak kecil dengan penuh kemewahan. Di ruang keluarga, nampak Bu Helen sedang duduk termenung di atas sofa empuknya.
Wajahnya yang mulai dihiasi kerutan halus memancarkan kecemasan yang mendalam. Sejak Dimas berangkat ke Bekasi untuk menemui keluarga kandungnya, hati Bu Helen tak pernah tenang. Perasaan bersalah dan ketakutan akan kehilangan putra yang sangat disayanginya itu terus menghantuinya setiap malam. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil memasuki pekarangan. Tak berselang lama, langkah kaki terdengar memasuki ruangan. Itu adalah Dimas. Ia baru saja tiba dari perjalanannya di Bekasi. Wajahnya terlihat sedikit lelah, namun ada seberkas kelegaan dan senyum tulus yang terukir di bibirnya. "Mami," sapa Dimas dengan suara lembut. Mendengar suara itu, Bu Helen langsung tersentak dan menoleh. "Dimas, kamu sudah pulang, Nak? 2 minggu loh Mami gak ketemu kamu. Rasanya kayak 2 tahun," ucap Bu Helen yang langsung berdiri dan menghampiri putra angkatnya tersebut. Dimas memeluk ibunya sejenak, lalu menuntunnya untuk kembali duduk di sofa. Dia menggenggam kedua tangan Bu Helen dengan erat, menatap mata wanita yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang itu. "Iya Mi, maaf ya kalau Dimas agak lama. Oh ya Mi, ada beberapa hal yang ingin Dimas ceritain sama Mami." Hati Bu Helen berdegup kencang. Ia menundukkan wajahnya, tak sanggup menatap mata Dimas. "Bagaimana Mas? Kamu sudah bertemu dengan ibu kandungmu? Apa dia sangat marah sama Mami? Apa dia mau menuntut Mami ke polisi dan mengambil kamu dari Mami?" tanya Bu Helen dengan suara bergetar menahan tangis. Mendengar kekhawatiran itu, Dimas justru tersenyum hangat. Ia mengusap punggung tangan ibunya dengan lembut. "Mami tenang aja ya. Dimas memang sudah bertemu dengan Mak Zubaidah dan juga saudara kembar Dimas yang bernama Doni. Mami tahu mereka itu adalah keluarga yang sangat luar biasa, Mi." Bu Helen mengangkat wajahnya, menatap Dimas dengan tatapan penuh tanya dan ketakutan. Waktu Dimas tanya, "Apakah Emak mau menuntut Mami karena perbuatan di masa lalu?" Emak menjawab dengan tegas, "Tidak, Mi." Mata Bu Helen membelalak, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Tapi Dimas, Mami dan almarhum papimu sudah merenggut kamu dari dia. Mami sudah memisahkan kalian sejak bayi." "Mami, Ma bilang kalau dia sudah ikhlas. Mas Zubaida juga menganggap semua ini adalah jalan takdir dari Allah. Beliau sama sekali tidak menyimpan dendam atau niat buruk sama Mami. Yang penting bagi Mak, beliau sudah tahu kalau Dimas masih hidup, tumbuh sehat, dan jadi orang yang sukses. Beliau bersyukur, Mi," ungkap Dimas mengulang kembali kata-kata tulus dari ibu kandungnya. Seketika itu juga, pertahanan Bu Helen runtuh. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah membasahi pipinya. Dia menangis terseduh-seduh, memeluk Dimas dengan sangat erat. Beban rahasia, dosa, dan rasa bersalah yang menghimpit dadanya bagaikan batu besar selama puluhan tahun akhirnya luruh tak bersisa. "Ya Tuhan, maafkan Mami, Dimas. Maafin Mami. Terima kasih untuk ibu kandungmu yang berarti malaikat. Mami janji akan membalas semua kebaikan dan kebesaran hatinya kelak." Isak Bu Helen di pelukan Dimas. Dimas membalas pelukan itu dengan penuh kasih sayang. Matanya ikut berkaca-kaca. Selama ini ia hidup dalam kemewahan, namun sering merasa ada yang kosong di hatinya. Kini ia tidak hanya menemukan keluarga kandungnya yang hangat di Bekasi, tapi juga berhasil mendamaikan hati wanita yang sangat ia sayangi di Surabaya. "Sudah ya, Mi, jangan nangis lagi. Semuanya sudah baik-baik aja. Sampai kapanpun, Mami tetaplah Mami Dimas yang paling Dimas sayangi," ucap Dimas menenangkan. Sore itu menjadi momen yang sangat emosional bagi keduanya. Bu Helen akhirnya bisa bernafas lega. Tak ada lagi bayang-bayang ketakutan atau ancaman hukuman yang akan merenggut kebahagiaannya di masa tua.
Setelah 1 hari Dimas menghabiskan waktunya untuk beristirahat total di rumah, tubuh dan pikirannya yang selama ini terbebani oleh kutukan gaib serta intrik keluarga perlahan mulai pulih. Hawa negatif yang selama bertahun-tahun bersarang di tubuhnya telah musnah berkat bantuan Gembul. Kini Dimas merasa seperti terlahir kembali. Ia merasa lebih ringan, lebih bugar, dan pikirannya jauh lebih jernih. Keesokan harinya, Dimas memutuskan untuk waktunya kembali ke medan perang yang sesungguhnya, ya, perusahaan. Pagi itu, di sebuah gedung pencakar langit yang menjadi kantor pusat Margono Group di kota Surabaya, suasana kesibukan khas korporat sudah terasa. Dimas melangkah masuk ke lobi gedung dengan mengenakan setelan jas berwarna biru dongker yang membalut tubuh atletisnya dengan sempurna. Langkahnya tegap penuh wibawa. Karyawan yang berpapasan dengannya tampak terkejut, namun mereka segera menunduk hormat. Mereka menyadari ada sesuatu yang berbeda dari sang direktur utama hari ini. Auranya memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan. Sesampainya di lantai teratas yang merupakan ruang eksekutif, Dimas langsung masuk ke ruang kerjanya yang luas dan mewah. Tak lama berselang, pintu ruangannya diketuk. Wandaru, asisten sekaligus sahabat kepercayaannya, masuk dengan membawa setumpuk map dokumen. Melihat Dimas duduk di kursi kebesarannya, Wandaru langsung tersenyum lebar. "Bos, wah, akhirnya masuk juga. Alhamdulillah. Bos, wajahmu ini benar-benar segar hari ini. Nggak pucat kayak mayat hidup lagi. Habis healing di Bekasi, dapat pencerahan apa gimana? Hah?" Sapa Wandaru dengan gaya khasnya yang santai jika sedang berdua saja. Dimas tersenyum simpul, merapikan manset ke mejanya. Sebenarnya, aku pulang dari Bekasi lebih awal, Ru. Tapi aku jalan-jalan ke Bali dulu, seminggu. Ya, hitung-hitung liburan, sekalian ngecek restoranku yang ada di sana, ujar Dimas. Wah, jancuk, liburan gak ngajak-ngajak, bos. Payah, gerutu Wandaru. Ya kalau kamu ikut, siapa yang standby di sini? Terus gimana? Kantor aman kan? Tanya Dimas. Wandaru meletakkan tumpukan map itu di atas meja Dimas, lalu menghela nafas panjang. Aman apanya, bos? Justru karena kamu ndak ada, pamanmu itu makin jadi-jadi. Pak Hendro udah kayak direktur utama gayanya. Dia malah sempat ngumpulin beberapa manajer divisi kemarin. Ngomongnya sih mau rapat evaluasi, tapi ujung-ujungnya jelek-jelekin kamu, bos. Katanya bos Dimas itu tidak bertanggung jawab, suka main perempuan, nggak becus urus proyek. Terus dia itu mulai menghasut para pemegang saham untuk menjatuhin kamu saat rapat RUPS yang akan digelar 3 hari lagi, bos. Mendengar nama pamannya disebut, sorot mata Dimas langsung menajam. Namun alih-alih meledak marah, ia justru tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat dingin. Biarkan saja, Ru. Orang yang merasa dirinya hampir menang memang biasanya terlalu banyak bicara. Sekarang juga siapkan data-data untuk RUPS dan kumpulkan para manajer divisi. Aku ingin rapat sekarang, tapi sebelum itu aku ingin melakukan sesuatu, tegas Dimas. Di saat yang bersamaan, di lantai yang sama, namun di sayap ruangan yang berbeda, Hendro Margono sedang duduk di ruang kerjanya sambil menghisap cerutu. Di hadapannya berdiri Erik, ajudan setianya. Jadi, anak ingusan itu belum muncul juga hari ini, Rik? Tanya Hendro sambil mengembuskan asap cerutu ke udara, wajahnya memancarkan kepuasan. Belum ada laporan dari resepsionis, Pak. Sepertinya Pak Dimas masih belum berani menampakkan diri. Rencana Bapak untuk menggulingkan dia di rapat RUPS sepertinya akan berjalan sangat mulus. Para pemegang saham juga sudah mulai ragu dengan kredibilitas Pak Dimas. Hendro terkekeh pelan. Bagus, sepertinya dia lupa kalau ada rapat RUPS sebentar lagi. Dasar bocah ingusan. Pasti dia sedang bersenang-senang dengan para perempuannya. Biarkan saja dia membusuk bersama wanita-wanita itu.
Aku sudah bilang, anak itu tidak pantas duduk di kursi kakakku. Namun, tawa Hendro seketika terhenti ketika pintu ruang kerjanya tiba-tiba terbuka tanpa ketukan. Dimas melangkah masuk dengan tenang, kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana. Di belakangnya, Wandaru berdiri dengan wajah datar. Melihat kemunculan Dimas, mata Hendro dan Erik langsung terbelalak. Keterkejutan terlihat jelas di wajah mereka. "Selamat pagi, Paman Hendro," sapa Dimas dengan nada suara yang tenang namun menusuk. "Aku dengar-dengar Paman sangat merindukanku ya. Sampai mengumpulkan para manajer untuk menanyakan keberadaanku. Maaf kalau itu membuat Paman khawatir." Hendro berusaha keras menyembunyikan kegugupannya. Ia buru-buru mematikan cerutunya di asbak dan memasang senyum palsu. Ya, Dimas, ya, Paman ini khawatir, Dimas, karena tidak ada kabar dari kamu. Syukurlah kalau kamu sekarang sudah ada di sini. Karena perusahaan ini butuh pemimpin yang selalu ada bila dibutuhkan, bukan yang sering tidak ada kabar. Dimas berjalan pelan mendekati meja pamannya, menatap tepat ke manik mata Hendro. Paman tidak perlu repot-repot khawatir lagi. Walaupun aku tidak ada, tapi aku selalu mengetahui kondisi perusahaan ini. Tidak ada sedikit pun yang lepas dari pengawasanku, termasuk pergerakan-pergerakan yang mencurigakan. Kata-kata Dimas bagaikan tamparan keras bagi Hendro. Wajah pria parubaya itu memerah menahan amarah, namun dia tak bisa membalas. Dimas tersenyum sinis, lalu berbalik dan melangkah keluar ruangan, diikuti oleh Wandaru yang sempat melirik Erik dengan tatapan mengejek. Pintu ditutup, hening sejenak di ruang kerja Hendro. Brak! Hendro menggebrak mejanya keras hingga asbaknya terpelanting, nafasnya memburu, matanya memancarkan kebencian yang mendalam. "Kurang ajar, bocah sialan. Bagaimana bisa, Rik? Bukannya sudah kuperintahkan, jika pertemuan kita dengan para pemegang saham jangan sampai ada yang tahu, terutama Dimas." "Bagaimana dia bisa tahu, Rik?" teriak Hendro murka. Erik yang berdiri di dekatnya tanpa gemetar. Saya juga tidak tahu, Pak. Sepertinya kita tidak boleh gegabah dalam melakukan rencana selanjutnya. Dan kita harus memeriksa lagi orang-orang yang berada di pihak kita, Pak Hendro." Hendro menggertakkan giginya. Ia menyadari bahwa rencananya selama bertahun-tahun untuk menyingkirkan Dimas secara perlahan kembali menemui hambatan. Bahkan sebelum ia sempat melanjutkan langkah berikutnya, Dimas ternyata sudah lebih dulu mengetahui semuanya. Mata Hendro menyipit, memancarkan niat membunuh yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Kalau memang cara halus tidak mempan, maka kita gunakan cara yang paling kasar. Hubungi Ki Ireng di Banyuwangi sekarang juga. Berapapun yang dia minta kasih. Malam ini juga aku ingin jantung bocah itu hancur sebelum matahari terbit. Perintahnya dengan suara mendesis penuh dendam. Di balik gemerlapnya gedung penjagar langit itu, sebuah ancaman ilmu hitam tingkat tinggi tengah dipersiapkan. Dan kali ini sasarannya adalah nyawa Dimas secara langsung. Malam harinya, suasana di luar rumah mewah Dimas di Surabaya terasa berbeda dari biasanya. Angin berembus cukup kencang, membawa udara yang tak lazim. Tidak ada rintik hujan, namun hawa dinginnya terasa menusuk hingga ke tulang. Di ruang kerjanya, yang berada di lantai 2, Dimas masih terjaga. Ia sedang meneliti beberapa laporan keuangan yang diserahkan oleh Wandaru siang tadi. Wandaru sendiri masih setia menemani bos sekaligus sahabatnya itu duduk di sofa sambil mengetik sesuatu di tabletnya. "Bos, kalau dari data ini, jelas sekali ada aliran dana yang sengaja disamarkan sama pihak Pak Hendro. Dia sepertinya sudah menyiapkan exit plan kalau rencananya melengsarkan bos gagal." Dimas tidak mengalihkan pandangannya dari layar laptop, namun rahangnya mengeras. Sudah kuduga. Kumpulkan semua buktinya, Ru. Kita tidak akan bertindak gegabah. Biarkan dia merasa aman dengan RUPS yang direncanakan. Nanti kita akan..."
Belum sempat Dimas menyelesaikan kalimatnya, lampu di dalam ruang kerja itu tiba-tiba berkedip. Terdengar suara seperti butiran pasir atau kerikil yang dilemparkan dengan keras ke arah jendela kaca. Wandaru langsung menoleh ke arah jendela. "Bos, suara apa itu, bos? Ada yang iseng lempar batu tah?" Namun Dimas tak menjawab. Tangannya yang tadinya memegang bos tiba-tiba mencengkram erat tepi meja. Wajahnya yang semula bugar mendadak berubah pucat pasi. Keringat sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya. "Ru, dadaku, Ru. Dadaku ngapa iki, Ru?" ucap Dimas dengan suara tercekat. Nafasnya seketika menjadi sangat pendek dan berat. Wandaru langsung meletakkan tabletnya dan berlari menghampiri meja Dimas. Betapa terkejutnya dia saat melihat Dimas tiba-tiba terjatuh dari kursinya, meringkuk di lantai sambil meremas dada sebelah kirinya dengan sangat kuat. "Astagfirullah, bos. Kamu kenapa, bos?" Wandaru panik luar biasa. Ia mencoba memapa tubuh Dimas, namun suhu tubuh Dimas terasa sangat dingin, sedingin es. Di saat yang bersamaan, ruangan itu dipenuhi oleh bau yang sangat menyengat. Kombinasi antara bau kemenyan yang dibakar dan bau anyir darah busuk, hawa negatif yang sangat pekat langsung menyelimuti ruangan. Ah! Dimas mengerang kesakitan yang amat sangat, matanya membelalak, urat-urat di lehernya menonjol. Rasanya seolah ada belasan paku berkarat yang ditancapkan paksa menembus jantungnya secara gaib. Sesaat kemudian, Dimas terbatuk hebat. Ia memuntahkan gumpalan darah berwarna hitam pekat ke atas karpet. Wandaru langsung gemetar melihat darah hitam tersebut. Dia tahu ini bukan penyakit medis biasa. Ini jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah dialami Dimas sebelumnya. "Ya Allah, bos, tahan bos, aku panggil ambulans sekarang." Wandaru merogoh ponsel dengan tangan gemetar. Namun dengan sisa tenaganya, Dimas menahan tangan Wandaru. Matanya menatap tajam meski nafasnya tersengal-sengal. "Jangan, jangan rumah sakit. Handphoneku mana? Aku ingin telepon saudaraku," ucap Dimas terbata-bata. "Loh, kenapa telepon saudara bos sih? Ini genting, bos," saut Wandaru panik. "Saudara, ikuti kataku, Cok. Ini bukan penyakit biasa. Cepat ambil handphone sekarang," perintah Dimas. Setelah Wandaru mengambilkan ponsel milik Dimas yang kebetulan sedang dicas, dia pun segera menyerahkan ponsel tersebut. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Dimas langsung mencari nomor Doni di ponsel miliknya dan menekan tombol panggil. Sementara itu di Bekasi, jam di dinding rumah Mas Zubaida sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Doni sedang tertidur pulas di kamarnya setelah lelah mengurus kafe seharian. Di kamar sebelahnya, Gembul juga sedang terlelap. Tiba-tiba, nada dering ponsel Doni memecah keheningan malam. Doni mengerang, meraba-raba meja nakas dengan mata masih setengah terpejam. Saat melihat nama Dimas di layar, ia mengernyitkan dahi. "Buset, si Dimas emang kagak dua otak tuh bocah. Lah jam segini di nelpon, kagak tahu orang lagi pules apa?" "Halo, ngapain di malam-malam gini nelpon gua?" sapa Doni dengan suara serak. Dari seberang sana terdengar suara Dimas dengan nafas terengah-engah. "Don, tolong, tolong aku, Don. Ini aku, Don." "Iya, gue juga udah tahu nih lu. Ada apa sih nelpon jam segini?" tanya Doni. "Don, aku disantet, Don. Dadaku sakit, Don. Tadi aku muntah darah, Don," ujar Dimas sedengar lemas. Mendengar itu, mata Doni seketika terbuka lebar. Rasa kantuknya hilang. Ia langsung melompat dari kasurnya. "Astagfirullah, bentar, tunggu dulu. Jangan ditutup, gue panggil Gembul." Doni berlari keluar dan menggedor pintu kamar Gembul dengan keras. "Dok, dok, dok. Bul, Gembul, bangun Bul, buruan. Si Dimas gawat tuh." Gembul keluar dari kamar sambil mengucek-ucek matanya. Namun, melihat raut wajah Doni yang tegang, Gembul langsung tersadar sepenuhnya. Udah apa sih, Bang? Mas Dimas kenapa sih, Bang?" "Ini dia nelpon. Katanya dia mendadak kejang-kejang. Dadanya sakit, terus dia minta darah. Lu ngomong diri dah."
ucap Doni sambil menyerahkan ponsel pada Gembul. Gembul menempelkan ponsel itu ke telinganya. Wajahnya seketika berubah sangat serius. Mas Dimas, ini Gembul. Sampean kenapa mas? Di seberang sana, Dimas mulai menjelaskan keadaannya. Ya, mengaku dadanya terasa sesak, sakit hingga membuat nafasnya sulit. Mendengar itu, Gembul segera memejamkan mata sambil merapalkan doa-doa. Tak sampai di situ, Gembul juga menyuruh Dimas mengikuti ucapannya. Rupanya, ia sedang mengajarkan sebuah doa perlindungan agar kondisi Dimas tidak semakin parah. Benar saja, tak berapa lama kemudian keadaan Dimas mulai sedikit membaik. Meski begitu, ia masih belum bisa banyak bergerak karena dadanya tetap terasa nyeri setiap kali bergerak terlalu banyak. Tayal, Gembul langsung menyuruh Dimas untuk segera berangkat ke Bekasi malam itu juga. Rupanya, Gembul berniat mengobati Dimas secara langsung sebelum keadaan pria itu makin memburuk. Setelah panggilan itu tertutup, Dimas pun berkata pada Wandaru jika dirinya harus segera pergi ke Bekasi. Bro, aku ke Bekasi dulu. Sekarang, antarkan aku ke bandara. Pesankan aku tiket pesawat sekarang. Perintah Dimas. Wah, yang bener bos. 2 hari lagi ada rapat besar nih, RUPS. Kalau bos nggak ada bisa bahaya, ucap Wandaru mengingatkan. Iya Ru, nanti aku bakal balik secepatnya. Sekarang ayo kita pergi, ajak Dimas bergegas. Bos, tapi ini udah jam berapa bos? Jam segini mana ada jadwal penerbangan, ucap Wandaru. Kamu jangan alasan Ru, masa iya ada jam penerbangan? Ini udah tengah malam bos, mana ada penerbangan ke Jakarta sekarang? Bos sih nggak pernah pesan tiket sendiri, jelas Wandaru. Terus aku ke Bekasinya gimana Ru? Tanya Dimas lagi. Ya mau ndak mau, pakai helikopter kantor, jawab Wandaru. Ya udah, segera kamu urus. Aku mau jalan sekarang, perintah Dimas lagi. Bos, tapi kalau Pak Endro tahu gimana ya bos? Soalnya ini kan bukan perjalanan dinas, ucap Wandaru mengingatkan. Ojo dipikir lagi Ru, buruan urus, ujar Dimas kesal. Sementara itu di Bekasi, terlihat Doni tengah berbincang-bincang dengan Gembul. Bul, si Dimas ngapa sih? Tanya Doni cemas. Gawat bang, ini Mas Dimas kena santet. Terus santetnya bukan santet sembarangan. Kalau tebakan saya, ini santet Pak Kusukma. Sasarannya langsung hancurin jantung. Pelakunya pasti dukun tingkat tinggi dari daerah wetan. Tapi tenang aja bang, Mas Dimas itu ada yang ngelindungin. Kekuatannya yang sama yang kayak di badan abang yang pernah saya ceritain itu. Jadinya santet itu nggak terlalu mematikan buat Mas Dimas. Tapi tetap aja saya harus ngilangin santet itu. Soalnya santet itu masih bersemayam di badan Mas Dimas, ujar Gembul panjang lebar. Ya Allah, terus bagaimana ini Bul? Lu bisa ngobatin dari jarak jauh kagak? Lu ruqyah via video call gitu? Kemarin-kemarin, potong Doni panik. Gembul menggelengkan kepalanya. Gak bisa bang, santet ini jenisnya ilmu kuno kuat. Saya harus ngerawat langsung badannya Mas Dimas sekarang juga. Lah Dimas kan di Surabaya Bul, ucap Doni. Dia itu lagi perjalanan ke sini bang. Tadi udah saya suruh berangkat sekarang juga, jelas Gembul. Oh gitu, si Dimas mau dia kemari. Iya bang Doni, sekarang kita harus siap-siap. Saya mau nyiapin air doa sama ramuan daun kelor buat netralisir hawa panasnya nanti. Pas Mas Dimas sampai, abang siapin kamar abang. Kasur jangan dipakein spray, gelar daun pisang aja kalau ada. Daun pisang? Bakal apaan Gembul? Lo mau bikin pepes? Daun pisang itu sifatnya untuk netralisir energi jahat bang, biar sakitnya Mas Dimas nggak ketahan pas sampai sini. Sekarang abang cari deh daun pisangnya, pinta Gembul. Tanpa banyak tanya lagi, Doni langsung mengambil golok di dapur dan berlari keluar rumah menembus dinginnya malam. Di kepalanya hanya satu pikiran, menyelamatkan nyawa saudara kembarnya. Beberapa jam kemudian, tepat saat Doni dan Gembul pulang dari masjid setelah menunaikan ibadah sholat subuh, sebuah mobil SUV itu akhirnya memasuki pelataran rumah Mas Zubaida di Bekasi dengan rem berdecit. Doni dan Gembul yang memang tidak tidur sudah menunggu semalaman
Bahkan Mas Zubaidah yang sudah diberitahu oleh Doni tentang kondisi Dimas tampak mondar-mandir di teras sambil memegang tasbih. Wajahnya dibasahi air mata kecemasan. Pintu mobil terbuka. Wandaru keluar dengan wajah sangat kusut dan kelelahan. "Bang Doni, tolong, suaranya parau." Rupanya Dimas hampir tak sadarkan diri. Dia nampak dipapa oleh Wandaru, sang asisten sekaligus sahabatnya tersebut. Doni langsung menerobos masuk ke dalam mobil. Melihat kondisi kembarannya, Doni pun langsung cemas. Tanpa membuang waktu, Doni pun langsung berniat membawanya masuk ke dalam rumahnya. "Ya Allah, Dimas, ngapa lu bisa jadi kayak begini sih, Tong?" jerit Mas Zubaidah histeris melihat Doni dan Wandaru memapa tubuh Dimas keluar dari mobil. Mereka membaringkan Dimas di atas tempat tidur Doni yang sudah dialasi dengan beberapa lembar daun pisang sesuai instruksi dari Gembul. Begitu tubuh Dimas menyentuh daun pisang, daun-daun tersebut seketika langsung layu dan berubah warna menjadi kecoklatan, seolah baru saja disetrika dengan suhu tinggi. Melihat itu, Wandaru dan Doni saling pandang dengan ngeri. Bujuk, panas bener ini badannya. Lah ini sampai daun pisang matang kayak begitu. Gembul melangkah mendekati kasur. Dia melepas kemeja yang dikenakan Dimas, memperlihatkan garis hitam pekat yang menjalar dari leher hingga ke dada kiri tepat di atas jantung. Bener kan tebakan saya. Ini santet Pak Kusuk, Mak. Santetnya udah hampir masuk ke jantung. Maju beda, tolong jangan berhenti jigurnya, Mak. Bang Doni sama Masnya bantu tahan tangan sama kakinya Mas Dimas. Kalau saya mulai nyabut santetnya, ini bakalan sakit luar biasa. Takutnya Mas Dimas ngamuk. Doni dan Wandaru langsung mengambil posisi, menahan lengan dan kaki Dimas dengan sekuat tenaga. Gembul memejamkan mata. Ia mencelupkan tangannya ke dalam baskom berisi air doa dan daun kelor, lalu dengan cepat menempelkan telapak tangannya tepat ke atas garis hitam di dada Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Sentuhan tangan Gembul memicu reaksi yang sangat dahsyat. Dimas yang tadinya tak sadarkan diri tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Matanya berwarna merah menyala. Tubuhnya melengkung ke atas dengan kekuatan yang sangat besar, membuat Doni dan Wandaru nyaris terpelanting. Panas! Dimas menjerit dengan suara parau, menggema ke seluruh penjuru rumah. Urat-urat di seluruh tubuhnya menonjol. Gembul tidak melepaskan tangannya. Ia justru semakin menekan dada Dimas. Mulutnya tak henti-henti merapalkan doa penghancur sihir dengan suara yang semakin lantang. Asap tipis berwarna kehitaman perlahan mulai keluar dari pori-pori kulit di sekitaran dada Dimas. Keluarkan jatah kutuk ini, ya Allah. Dengan satu tarikan energi yang kuat, Gembul menarik tangannya ke atas. Bersama dengan itu, Dimas memuntahkan batuk darah kental terakhirnya, dan sebuah benda kecil berwarna hitam pekat terlempar keluar dari mulutnya, jatuh berdenting di atas lantai kamar. Doni melihat benda itu. Ternyata itu adalah sebuah paku berkarat yang dililit oleh rambut dan benang merah. Setelah benda itu keluar, tubuh Dimas langsung terkulai lemas di atas kasur. Nafasnya yang tadi tersengal-sengal kini perlahan mulai teratur. Meski wajahnya masih sangat pucat, garis hitam di dadanya perlahan memudar dan menghilang. Gembul mundur selangkah, nafasnya terengah-engah, keringat membanjiri wajahnya. Alhamdulillah, paku sukmanya udah kecabut, Bang. Mak Zubaidah langsung berhambur memeluk tubuh lemas Dimas sambil menangis menciumi dahi anaknya itu. Alhamdulillah ya Allah. Mas, Dimas, ini emak, Tong. Doni menghela nafas panjang, merasa beban berat di dadanya ikut terakat. Dia memungut paku berkarat itu dengan menggunakan tisu dan membuangnya keluar jendela. Sementara itu, Wandaru yang terduduk di lantai kamar tampak mengusap wajahnya yang kusut. Terima kasih Mas Gembul. Bang Doni, kalau telat sedikit saja.
Saya tidak tahu jadinya bagaimana ini Bos Dimas. Oh ya, perkenalkan nama saya Wandaru. Saya asistennya dari Mas Dimas, ujar Wandaru. Di situ, Wandaru yang baru pertama kali bertemu Doni dan Gembul langsung memperkenalkan dirinya. Tak ketinggalan, ia juga berkenalan dengan Mas Zubaidah, ibu kandung Dimas. Oh, jadi ini yang namanya Wandaru, kata Dimas. Mas Daru ini teman si Dimas dari kecil ya? Tanya Mas Zubaidah. Ya mak, saya berteman sama Dimas dari SD. Tapi kita berpisah pas SMP, soalnya Dimas sekolah di luar negeri. Nah, pas saya lulus, Dimas menghubungi saya buat kerja sama dia mak, ungkap Wandaru. Alhamdulillah kalau begitu, mak jadi tenang. Kalau Dimas ada yang jagain, untung tadi ada Mas Daru. Lah kalau kagak mak kagak tahu ini si Dimas bagaimana nasibnya, ucap Mas Zubaidah lega. Ya mak, memang ini sudah menjadi bagian tugas saya. Keselamatan Dimas adalah prioritas utama saya mak, ujar Wandaru. Kini keadaan mulai kondusif. Dimas terlihat tertidur pulas di kamarnya setelah sebelumnya merasakan sakit luar biasa. Karena itu, Wandaru dan yang lainnya pun mulai sedikit tenang. Namun, ketenangan itu rupanya tidak berlangsung lama. Setelah meminum segelas air, Wandaru perlahan menatap Doni dengan ekspresi yang sangat serius. Oh ya, Bang Doni, Mas Gembul, hari ini kira-kira Dimas sudah bisa kembali lagi nggak ya ke Surabaya? Soalnya besok ada rapat RUPS, bahaya kalau dia sampai nggak hadir. Doni mengerutkan kening sambil menoleh ke arah Gembul bermaksud menanyakan hal yang sama. Bagaimana tuh Bul? Si Dimas sudah bisa langsung balik kagak nih hari? Tanya Doni dengan wajah lelah. Gembul berkata, oh udah bisa, Mas Dimas gak bisa pulang dulu. Saya takut santet ini belum tuntas. Minimal Mas Dimas harus semingguan di sini, tegas Gembul. Mendengar itu, wajah Wandaru berubah cemas. Di situ ia menjelaskan dengan nada berat. Besok itu ada rapat RUPS. Kalau Bos Dimas udah hadir bisa bahaya. Posisinya terancam. Para pemegang saham bisa tidak percaya lagi sama dia dan akan mengusulkan pergantian direktur utama, ujar Wandaru panjang lebar. Mendengar itu, Doni dan Gembul nampak kebingungan. Namun, karena matahari sudah terbit, Doni pun mengusulkan agar sarapan dahulu sebelum mencari solusinya. Udah ntar aja kita pikirin lagi. Sekarang kita sarapan aja dulu ya. Mas Daru istirahat dulu, ucap Doni disusul anggukan dari Wandaru. Beberapa saat kemudian, setelah selesai sarapan, terlihat Wandaru tengah tertidur pulas di sofa ruang depan rumah Doni. Rupanya, rasa lelah membuat pria itu tak mampu lagi menahan kantuknya. Sementara itu, Bonis yang tengah bersiap berangkat ke kampus dibuat penasaran dengan sosok pria yang tidur di ruang depan tersebut. Bang, Noni, siapa sih yang tidur di kursi? Tanya Bonis penasaran. Oh itu, temannya Dimas, jawab Doni santai. Apa? Ada Bang Dimas? Iya, tadi subuh nyampainya. Terus sekarang Bang Dimasnya di mana Bang? Tidur. Udah sana, lu jalan Ki, terkesiangan lu ke kampus, perintah Doni pada adiknya. Asik ada Bang Dimas, ujar Boni senang. Romana senang banget lu, biasa aja keles, ucap Doni sewot. Ya seneng lah, kalau ada Bang Dimas, Bonis itu dikasih duit mulu. Emangnya Bang Doni medit, sindir Bonis. Set dah, lemes amat mulut tuh ya. Jangan sampai motor lu gua kirim lagi ke dealer nih. Udah lupa lu, tuh motor siapa yang beli, ujar Doni. Ya iya lupa. Yaudah deh, Bonis berangkat dulu ya. Bilangin emak, Bonis berangkat, ujar Bonis sambil berlalu pergi. Tak lama berselang, kini gantian Gembul yang bersiap berangkat ke kafe. Oh bang, saya ke kafe dulu ya bang. Abang gak ke kafe? Tanya Gembul. Agak dulu deh belah, gue nitip kafe sama lu. Soalnya gue mau nemenin si Dimas dulu nih. Sekalian nyari jalan keluar buat masalahnya, ujar Doni. Gitu ya bang, ingat ya bang, Mas Dimas gak bisa kemana-mana dulu. Dia gak boleh pergi, dia harus diobatin dulu, saut Gembul mengingatkan. Kemudian menjelang siang, Dimas akhirnya terbangun dari tidurnya. Walau tubuhnya masih terasa lemah, ia tetap memaksakan diri bangun lalu keluar kamar.
Begitu melihat Mak Zubaida tengah menyiapkan makanan di ruang tengah, Dimas langsung menghampirinya. "Mak," ucap Dimas sambil memeluk wanita itu. "Ya Allah, Tong, sehat lo," sahut Mak Zubaida. "Udah, Mak," jawab Dimas pelan. "Ya udah ya, lu sekarang makan dulu. Tadi pan lu belum sempet makan," perintah Mak Zubaida. Dimas pun langsung melahap makanan yang telah disiapkan oleh ibunya. Sementara itu, Mak Zubaida terus memperhatikan anaknya makan dengan tatapan khawatir. "Dimas, lu ngapa bisa sampai kayak gitu? Kata Gembul lu kena santet ya. Terus Gembul juga udah cerita, katanya pas waktu itu di badannya juga pernah ada setannya ya. Lu punya banyak musuh banget ya di sana, Tong. Kalau emang begitu mah, lu pindah aja ya kemari ya. Lu bantuin Doni aja tuh, jagain KP," ucap Mak Zubaida yang membuat Dimas renyuh. Rupanya Dimas baru sadar bahwa semua yang menimpanya benar-benar membuat Mak Zubaida sangat khawatir. Hal itu terlihat jelas dari raut wajah wanita tersebut. Udah tahu, Mak. Dimas juga gak nyangka bakal begini. Tapi Mak, tenang aja ya. Dimas bisa ngadepinya kok. Dimas gak bisa kalau harus ninggalin perusahaan begitu aja. Soalnya kalau Dimas tinggal, perusahaan itu bakalan jatuh ke tangan Paman Dimas. Paman Dimas itu bukan orang yang baik, Mak. Kalau dia memegang kendali perusahaan, pasti bakal banyak orang yang jadi korban. Ibu Dimas, Tante Dimas, para karyawan yang selama ini loyal sama Dimas. Jadi Dimas harus bertahan di sana ya, Mak, sahut Dimas. Mendengar itu, Mak Zubaida langsung naik pitam. "Oh, jadi ini semua gegara paman lo. Siapa namanya? Dia adiknya bapak lo kan, Tong?" tanya Mak Zubaida bertubi-tubi. "Iya, Mak. Namanya Paman Hendro. Dia itu adiknya papi. Tapi Dimas masih belum ada bukti kalau semua ini ulah dia, Mak," jawab Dimas. Tong, asal lu tahu aja ya, emak lu ini anaknya Jawara. Almarhum Babe lu juga anaknya Jawara. Pantang bakal kita diem aja kalau disenggol orang. Sekarang tunjukin sama emak di mana aja tinggalnya, biar emak yang nyamperin. Emak mau kasih pelajaran sama dia, ujar Mak Zubaida berapi-api. Melihat itu, Dimas langsung terkejut. Bagaimana tidak, wanita yang selama ini ia kenal begitu lembut dan penuh kasih sayang, kini memperlihatkan sisi lain dari dirinya. Untuk pertama kalinya, Dimas melihat aura ketegasan dan keberanian dari sang ibu. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah dari arah ruang depan. Rupanya Wandaru baru saja terbangun dari tidurnya. Rambutnya masih sedikit berantakan, sementara wajahnya terlihat kebingungan karena mendengar suara Mak Zubaida yang cukup keras dari dalam. Dengan sikap sopan, Wandaru pun mendekati mereka berdua. Di situ, Mak Zubaida juga menyuruh Wandaru makan. Iya, suruh makan juga dah, temen lu tuh ajak makan, ujar Mak Zubaida menawari Wandaru. Namanya Wandaru, Wandaru, ucap Dimas. Iya si Daru. Daru, lu ikut makan ya bareng si Dimas, perintah Mak Zubaida. Ya Mak, makasih, sahut Wandaru sungkan. Daru, kenapa si Dimas bisa hampir dikerjain sama pamannya kayak begitu, tanya Mak Zubaida masih kesal. Mendengar itu, Wandaru langsung duduk di samping Dimas. Tenang aja, selama saya masih sama Dimas, saya gak bakal biarin siapapun nyalakin dia, ujar Wandaru serius. Iya Mak, udah, Mak gak usah mikirin Dimas. Dimas aman kok, sahut Dimas mencoba menenangkan sang ibu. Bagaimana mau tenang? Ya anak emak mau dicelakain sama orang, masa iya Mak disuruh tenang, ucap Mak Zubaida cemas. Tak lama kemudian, Doni ikut bergabung sambil membawa piring tambahan. Udah, jangan pada ngomongin baik, kita makan, terus kita kelarin di masa lalu ya Dim, ujar Doni. Mendengar itu, Dimas sempat bingung karena ia berpikir jika kiriman gaib yang diterimanya telah hilang dibasmi oleh Gembul. Masalah apa Don? Tanyanya. Di situ Wandaru kembali menjelaskan jika Dimas dilarang oleh Gembul untuk kembali ke Surabaya dalam waktu dekat. Sementara besok ada agenda acara berupa RUPS yang harus dihadiri oleh Dimas. Waduh,
Bagaimana ini? Aku harus ke Surabaya, Don. Gak bisa kalau aku nggak hadir, ujar Dimas cemas. Lah iya, tapi kata si Gembul, lu kudu di mari dulu. Ya minimal semingguan. Lu kok gak boleh kemana-mana, bahaya Dim. Saud Doni. Apa gini aja, Gembul biar ikut aku dulu, Don. Kan kalau dia di dekat aku aman. Gimana? Tanya Dimas. Rupanya usulan Dimas cukup masuk akal. Tayal. Doni pun segera menyampaikan usulan tersebut pada Gembul lewat sambungan telepon. Namun, belum juga panggilan itu tersambung, tiba-tiba Dimas kembali memegangi dadanya. Wajahnya langsung pucat. Rupanya ia kembali merasakan nyeri hebat di bagian dada. Ya, serangan gaib itu datang lagi. Dimas pun langsung tersungkur ke lantai, membuat semua orang di dalam rumah panik. Ya Allah, Tong, lu kenapa lagi sih? Teriak Mas Zubeda histeris. Di saat bersamaan, panggilan Doni akhirnya tersambung dan Gembul mengangkat telepon tersebut. Bul, lu buruan balik ke rumah lagi. Ini si Dimas diserang lagi nih, ujar Doni panik. Tak berselang lama, Gembul pun tiba. Di situ ia segera menolong Dimas yang tengah terbaring di ruang tengah. Kali ini, serangan yang terima Dimas lebih hebat dari sebelumnya sehingga Gembul memerlukan waktu lebih lama untuk menolongnya. Semuanya nampak panik melihat kondisi Dimas yang begitu memprihatinkan. Hingga akhirnya 2 jam pun berlalu dan Gembul berhasil mengatasi serangan gaib tersebut. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga, ucap Gembul lega. Alhamdulillah. Buset Bul, lu sampai gobis begitu. Baju lu basah banget itu. Bul, setannya kuat banget apa? Tanya Doni. Ini bukan santet biasa bang. Kayaknya dukun yang gak gampang nyerah. Tapi saya yakin dia juga lagi kepayahan di sana bang, ungkap Gembul. Sementara itu di lokasi berbeda, terlihat Pak Hendro tengah berbincang serius dengan asistennya Erik. Piye toh? Udah dapat kabar belum dari Kireng? Tanya Hendro. Tadi pagi saya udah dapat kabar dari beliau Pak Hendro. Katanya serangan semalam gagal. Jadi katanya pagi ini dia akan mengirim lagi kan santet ke Pak Dimas, ujar Erik. Gagal? Asem. Kenapa bocah itu sulit banget untuk disingkirin, Rick? Aku curiga, jangan-jangan dia punya dukun juga, Rick, ucap Hendro dengan gusar. Waduh, kalau itu saya kurang tahu, Pak. Soalnya saya tidak dapat informasi mengenai hal tersebut, saud Erik. Oh iya, sekarang apa orang yang masuk, Erik? Kalau serangan Kireng gagal semalam, pasti sedikit banyak dia merasakan dampaknya, tanya Pak Hendro. Tidak Pak, hari ini dia tidak ada di kantor, jawab Erik. Mendengar itu terlihat seringai di wajah Hendro. Bagus, walaupun dia tidak mampus, tapi pasti dia ngerasain sakit luar biasa. Aku tahu betul kualitas Kireng, dia itu dukun paling sakti. Kita lihat besok, dia pasti tidak akan mampu berdiri dan menghadiri RUPS. Dan kalau itu sampai terjadi, maka aku akan meminta para pemegang saham untuk menunjuk pemimpin perusahaan yang baru saat itu juga. Kembali ke kediaman Doni. Saat itu, setelah selesai menunaikan sholat asar kembali, Doni, Dimas, Gembul, dan Wandaru nampak berbincang di ruang depan. Saat itu, keadaan Dimas sudah kembali normal. Bul, gimana ini? Tanya Doni. Gimana? Apanya sih bang? Tanya Gembul. Ya ini si Dimas mau balik sekarang juga ke Surabaya. Terus lu diminta ikut sama dia. Bagaimana menurut lu? Tanya Doni lagi. Mendengar itu, Gembul langsung menggeleng. Jangan bang, bahaya bang. Saya takut ada apa-apa di perjalanan. Dari sini ke Surabaya kan jauh. Lu tenang aja Bul. Ntar lu naik pesawat, jadinya cepet nyampe, ucap Doni berusaha meyakinkan Gembul. Apalagi naik pesawat bang. Abang nggak tahu kalau saya takut naik pesawat. Nanti kalau saya pingsan di pesawat, terus Mas Dimas kena serangan, gimana? Ayo, ujar Gembul yang masih tak berani ambil resiko. Ya, ribet banget hidup lu. Naik pesawat aja pakai segala pingsan, sambar geledek lu, hardik Doni. Nah itu dia bang, saya juga takut kesambar geledek kalau nanti naik pesawat. Mending abang aja yang gantiin Mas Dimas buat ngadirin rapatnya, kan cuma ngadir doang, ujar Gembul yang tanpa sengaja memberikan usul.
Mendengar itu, Dimas dan Wandaru pun saling pandang. Rupanya usulan Gembul tadi adalah usulan yang sangat bagus. Setuju, aku setuju. Lebih baik begitu saja. Kamu yang menggantikan aku besok, Don. Bagaimana, Ru? Ujar Dimas yang langsung menatap ke arah Wandaru. Sepertinya itu memang jalan satu-satunya, Bos. Mau tidak mau kita harus lakukan. Lagi pula, kalau saya lihat-lihat, Bos sama Bang Doni ini mirip banget. Saut Wandaru yang langsung setuju dengan rencana tersebut. Namun tidak dengan Doni yang nampak keberatan. Nanti dulu nih. Maksud lu pada gua kudu pura-pura jadi si Dimas gitu? Tanya Doni sambil tersenyum. Dimas pun berkata, ya Don, kapan lagi kamu cosplay jadi orang keren? Kamu pasti seneng jadi aku di sana, Don. Keren, pondok aren. Dimsum, logat kita kan beda. Terus gue mau orangnya waras. Nah lu PA, ntar pasti ketahuan dah. Saut Doni sewot. Tenang aja Bang Doni, saya akan selalu dampingi abang. Jadi abang gak akan ketahuan, ucap Wandaru. Ya bukan begitu Mas Daru. Nanti kalau gue diajak ngobrol sama saudara-saudaranya Dimas di sana bagaimana? Lah gue gagu nanti, ujar Doni. Di situ Dimas langsung tersenyum seakan meledek Doni. Tayal, Doni pun menjadi gusar. Dimsum, ngapain lu? Ngapain lu cengar-cengir? Seneng banget lu saudara lu puyeng, tanya Doni sewot. Kamu itu manggil Daru pakai mas. Kamu gak pernah manggil aku pakai mas. Daru itu sepantaran nama kita, Don. Dah, jangan panggil dia pakai mas. Panggil Daru aja. Protes Dimas. Lah, gue mana tahu. Gue kata mendir tua. Mukanya boros. Nah terus, ngapain gue manggil lu pakai mas? Lu adek gue. Mas itu kan sebutan orang yang lebih tua, ucap Doni. Yaudah, jangan diperpanjang. Sekarang kamu siap-siap, Don. Lebih baik berangkat sekarang juga, biar kamu sama Daru bisa istirahat lebih panjang di sana. Ntar dulu, belum deal ini. Takut ketahuan sama saudara-saudara lo di sana, ucap Doni yang masih merasa keberatan dengan usulan tersebut. Tenang aja Don, aku itu jarang ngobrol sama saudara-saudaraku, apalagi sama pamanku. Kamu cuekin aja, terang Dimas. Terus nanti kalau mami lu tiba-tiba nyari lu terus datang kantor bagaimana yuk? Tanya Doni lagi cemas. Mami itu gak pernah ke kantor. Lagi mami itu gak pernah nyariin aku kok. Dia pasti nelpon kalau mau ketemu sama aku, jawab Dimas santai. Mendengar itu, seketika pandangan Doni beralih pada Gembul. Kebo, gara-gara lu nih, kalau ngasih ide sekate-kate aja lu, gue jadi korban, ujar Doni sewot. Wong gak sengaja kok bang, saut Gembul sambil sedikit tersenyum. Rupanya Dimas dan Wandaru sangat setuju dengan ide yang diberikan oleh Gembul tersebut. Namun apakah di sini Doni akan menyetujuinya? Dan jika memang Doni benar-benar bersedia bertukar tempat dengan Dimas, lalu bagaimana nasibnya nanti saat harus menghadapi orang-orang di perusahaan milik Dimas dan memerankan sosok sebagai seorang direktur utama? Selesai. Luar biasa, keren pakai banget nih kisahnya. Saya bener-bener ya, ini bener-bener di luar ekspektasi saya ya, bener-bener nggak nyangka nih Mas Dani jenius, keren banget. Saya suka ya di sini ya, bagaimana ketika paman Hendro ya, Pak Hendro ini mengirimkan santet melalui dukun sakti di Banyuwangi yang bernama Ki Ireng, dan santet ini langsung nih tembus nih. Tapi menurut Gembul untung aja si Dimas ini memiliki penjaga yang sama kuatnya dengan penjaganya Bang Doni. Itu kalau orang biasa katanya udah selesai, hancur jantungnya. Tapi karena Dimas memiliki penjaga jadi kuat. Nah untungnya juga ditolongin Gembul. Yang paling bikin saya terkejut adalah di endingnya, bagaimana ternyata ada usulan untuk RUPS itu rapat umum pemegang saham ya teman-teman ya. Itu bagaimana agar Doni saja yang menggantikan Dimas, karena menurut Gembul Dimas itu harus bertahan selama 1 minggu paling tidak untuk dirawat oleh Gembul. Waduh, saya nggak nyangka, tadinya saya pikir Dimas nih bakalan berangkat sama Doni sama Gembul nih bareng-bareng ke sana, jadi didampingi, dikawal, tapi ternyata enggak. Dan itu usulan itu terlontar begitu saja dari Gembul yang langsung disetujui oleh Dimas maupun Wandaru. Bakalan seru nih. Tapi tadinya saya pikir Mas Zubaida ikut loh, karena Mas Zubaida kan
Wah, jawara juga, dia juga bisa ilmu-ilmu yang goib juga. Saya pikir Mas Zubaida bakalan turun tangan dan pasti kelar, Hendronya pasti kelar, Ki Ireng, Hendro selesai. Masih inget kan gimana waktu itu Mas Zubaida menghancurkan Jawara dari Banten langsung di kandang musuhnya, kan ngeri banget ya. Dimas belum tahu aja. Dimas kan taunya Mas Zubaida yang baik, yang alim, yang apa, yang lemah lembut. Dia belum tahu aja si Doni sering bletak najitakanya. Ini pastinya next episode seru pakai banget. Wah, nggak sabar saya nunggu next episode Jumat depan. Dan buat Mas Dani SBR, terima kasih banyak. Sehat-sehat terus, semoga bisa menghadirkan kisah Bang Doni yang lebih seru lagi. Semoga semua teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan para penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para pengikuti Lo Ekstrim. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.